Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini di mata kuliah Epidemiologi Gizi, saya ucapkan selamat datang, selamat masuk ke semester baru. Semoga dengan semester baru ini kita mengawalinya dengan semangat yang baru juga. Nah, untuk topik pertama di Epidemiologi Gizi, kita akan belajar tentang ruang lingkup epidemiologi. Ini bahan bacaan yang saya rekomendasikan. Ada e-booknya. Nanti akan saya share linknya juga untuk e-book ini. Buku ini lumayan aplikatif, jadi mudah dipahami untuk pemula karena dia memberikan contoh-contoh yang memang mudah dipahami gitu sama orang yang baru pertama kali belajar epidemiologi. Untuk topik yang pertama, yang ruang lingkup epidemiologi, itu ada di bab 1 yang judulnya Epidemiologi is ... Nah, silahkan dibaca dulu e-booknya. Nah, ini untuk konten dari presentasi saya pada hari ini. Kita akan mulai membahas tentang pengertian, sejarah, dan peran epidemiologi. Ya, pengertian. Epidemiologi itu berasal dari kata epi, demos, dan logia, di mana epi artinya pada, di atas, superficial atau menimpa gitu ya. Kalau demos, kita sering dengar kata demonstrasi, demografi. Nah, demos itu artinya sebenarnya populasi, manusia atau kumpulan orang. Dan logia adalah ilmu, makanya ada psikologi, ada sosiologi. Logi itu berasal dari kata logia yang artinya ilmu. Jadi kalau digabungkan epis, demos, dan logia, kurang lebih artinya epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, populasi. Nah, ini ada dua pengertian yang saya ambil yang banyak dijadikan referensi dalam buku-buku ajar epidemiologi. Yang pertama, pengertian dari McMahon dan Puh tahun 1970 yang mendefinisikan bahwa dua inti dari epidemiologi tradisional. Dia jadi membahas who itu orangnya, siapa yang mengalami penyakit itu. Termasuk di dalamnya who itu ada where dan when, di mana dan kapan. Pokoknya fokus ke orangnya gitu ya. Dan yang kedua, dua inti dari epidemiologi tradisional, yang kedua adalah why, mengapa mereka mengalami penyakit itu. Jadi itu yang diceritakan sama McMahon dan Puh pada tahun 1970. Di sini ada kata kunci yaitu determinan. Nah, nih kita akan belajar bahwa determinan itu adalah konsep penyebab penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian satu lagi definisi yang paling akhir yang terbaru menurut Las, namanya juga Las, terakhir ya. Jadi dia bilang bahwa epidemiologi adalah studi tentang distribusi dari faktor-faktor penyebab dari suatu masalah kesehatan. Jadi ada kata kunci distribusi determinan, kemudian status kesehatan. Status kesehatan kan berarti bisa sehat, bisa sakit, dari populasi, dan aplikasinya untuk mengontrol atau mengendalikan masalah kesehatan, khususnya penyakit. Nah, definisi yang paling akhir ini mengambil dua langkah lebih jauh daripada sekedar who dan why. Tapi juga kesehatan secara umum, tidak hanya penyakit, tapi juga peran epidemiologi sebagai pengendalian penyakit. Nah, kalau kasusnya kalau epidemiologi ini kita hubungkan dengan kondisi saat ini, yaitu wabah COVID-19, dan mungkin kalian juga sudah sering mendengar ini di televisi. Epidemiologi yang sebelumnya tidak terlalu dikenal banyak orang, mungkin epidemiologi itu apa sih? Apakah ilmu yang pelajari kulit? Karena epidermis gitu ya. Tapi sekarang orang-orang umumnya sudah mulai familiar dengan kata epidemiologi dan ahli epidemiologi. Jadi salah satu peranan epidemiologi yang penting adalah pengendalian wabah. Nah, wabah yang sedang kita hadapi sekarang itu wabah COVID-19.
Jadi di epidemiologi nanti kita akan belajar bahwa suatu penyakit itu ada pola perjalanannya, ada penyebabnya, dan itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah digunakan untuk mengendalikan penyakit itu. Jadi itu konsep epidemiologi kalau kita hubungkan, kita kaitkan dengan masalah kesehatan saat ini. Nah, apa yang dilakukan di epidemiologi? Epidemiologi itu mengukur suatu penyakit. Penyakit itu dihubungkan dengan rendahnya kesehatan fisik, meskipun menurut WHO sehat itu nggak cuma sehat fisik tapi juga harus sehat mental. Makanya kemarin kita memperingati ini saya merekamnya di hari Senin ya. Bulan ini bulan ini kita memperingati Mental Health Day. Nah, karena mental itu juga salah satu isu masalah kesehatan yang sekarang lagi booming ya. Tapi dalam kasus epidemiologi, dalam case epidemiologi, dalam ruang lingkup epidemiologi, umumnya kejadian penyakit yang kita teliti, yang kita observasi, itu adalah penyakit yang berhubungan dengan rendahnya kesehatan fisik. Fokus ini berkaitan dengan isi dari hampir seluruh laporan data. Nah, epidemiologi ini berkaitan erat dengan data. Jadi kalau pernah mendengar suatu ungkapan, in God we trust, all others must bring data. Jadi kita hanya percaya Tuhan. Kalau ada yang lain yang menyampaikan informasi, kita harus tanya datanya. Itu kasarannya pentingnya data dalam suatu intervensi kesehatan yang berbasis evidence, berbasis data. Jadi ketika kita menentukan atau ketika kita memutuskan suatu masalah kesehatan itu adalah masalah, ya suatu penyakit itu adalah masalah, suatu penyakit itu adalah masalah, maka harus ada datanya, seberapa banyak, siapa, di mana, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan di epidemiologi. Mungkin kalian juga mendengar ini di biostatistik ya. Di biostatistik kita juga paham bahwa data itu berbicara. Tergantung gimana kita mengolahnya, sedemikian rupa hingga data itu menjadi informasi yang bisa berbicara, yang bisa menginformasikan kepada kita bahwa ini yang sedang terjadi pada populasi itu. Nah, laporan data itu yang digunakan di dalam salah satunya adalah untuk keperluan epidemiologi. Laporan data terkait kesehatan dan ukuran-ukuran kesehatan lainnya dipertimbangkan dengan mengidentifikasi masalah kesehatan. Nah, untuk memutuskan suatu masalah kesehatan adalah masalah, dibutuhkan data. Data itu yang dibandingkan. Seberapa besar sih dia sampai kita bilang bahwa penyakit itu adalah masalah kesehatan. Nah, dalam kasusnya COVID-19 tentu saja di awal WHO nggak serta-merta bilang bahwa COVID ini pandemik. Awalnya kalau saya tidak salah ya, awalnya itu COVID dianggap sebagai endemik. Endemik itu artinya ya bukan endemik ya, kejadian luar biasa yang muncul hanya di salah satu wilayah. Waktu itu di Wuhan, Cina. Kemudian baru setelah itu ditetapkan sebagai pandemik karena cakupannya ternyata menjadi seluruh dunia dan kasusnya meningkat secara drastis. Nah, itu dibutuhkan data untuk memutuskan bahwa suatu kejadian penyakit adalah suatu pandemi. Peran paling dasar dari epidemiologi adalah menyediakan logika dalam analisis masalah kesehatan. Jadi logic thinking atau berpikir logik itu dibutuhkan dalam ilmu epidemiologi karena yang kita lakukan berbasis data. Dan menitik beratkan pada apa yang dikatakan data, sehingga di dalam epidemiologi yang dilakukan adalah kita harus menghitung dan berpikir. Nah, lagi-lagi data. Sehingga karena kita ngomongin data, maka pengukuran dan perhitungan yang akurat adalah batu pijakan dalam disiplin ilmu epidemiologi. Makanya sebelum masuk ke epid, kalian harus belajar biostatistik dulu, ya.
Nah, ini salah satu ungkapan yang banyak didengar kalau orang belajar epid. Epidemiology is a bit like detective work, yang kita mencoba menemukan mengapa dan bagaimana suatu penyakit bisa terjadi. Jadi, epidemiologi itu seperti kerjaan detektif. Nah, ini untuk kemudian mengarahkan kita pada satu konsep besar, gambaran besar epidemiologi, bahwa ketika kita semua melakukan suatu penelitian epidemiologi, jangan anggap itu sebagai suatu hal yang sulit dan nggak bertujuan gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu sesungguhnya sedang mengidentifikasi atau mencari tahu penyebab munculnya penyakit, itu saya rasa akan lebih menyenangkan untuk kita memulai belajar epidemiologi. Jadi jangan hanya berpikir bahwa di epid kita ngitung, terus belajar perjalanan penyakit, penularan penyakit, tapi lebih dari itu yang kita lakukan seperti apa yang Conan lakukan. Conan. Jadi nggak kalah kita sama polisi, detektif gitu ya, karena kita juga mengidentifikasi apa sebenarnya menyebabkan penyakit itu terjadi. Oke, kita mulai dari contoh aja dulu sebelum belajar ke teori lebih lanjut ya. Misalnya ini ada contoh kasus keracunan makanan. Tabel ini menunjukkan jumlah orang yang mengalami keracunan setelah makan beberapa makanan pada suatu lokasi camping. Ada banyak jenis makanannya. Kemudian yang sebelah kanan ini menunjukkan kolom ini ya, jumlah orang yang makan makanan itu, kemudian jumlah orang yang sakit akibat makan makanan itu. Nah, kalau kolom sebelahnya ini bilang jumlah orang yang tidak mengkonsumsi makanan itu dan jumlah orang yang sakit pada dari seluruh orang yang tidak mengkonsumsi makanan itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar orang telah mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan. Satu orang nggak mungkin mengkonsumsi hanya satu jenis makanan aja di sini. Dan lebih banyak orang mengalami keracunan makanan setelah makan potato fries dibandingkan dengan cold chicken. Di sini potato fries misalnya 184. Oh ya, sorry, ini yang sakit ya 184 dibandingkan dengan 155. Artinya yang sakit akibat potato fries lebih banyak dibandingkan dengan cold chicken. Namun, lebih banyak orang yang mengkonsumsi potato fries karena yang mengkonsumsi jumlahnya ada 422, sedangkan yang mengkonsumsi cold chicken itu hanya 202. Jadi kita nggak tahu 184 ini masalah atau tidak, karena dasarnya yang mengkonsumsi potato fries memang udah lebih banyak daripada cold chicken. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Jadi apa makanan yang bikin keracunan? Oke, pertama-tama mungkin ini nutupin ya. Oke, pertama-tama kita hitung. Jadi paling mudah adalah kita menghitung persentase orang yang sakit setelah makan untuk setiap makanan. Misalnya untuk hot chicken 156 per 343. 156 itu yang sakit, 343 itu yang mengkonsumsi. Jadi yang mengkonsumsi setelah sakit jumlahnya adalah 45%. 45% ini bisa kita interpretasikan bahwa 45% orang yang makan hot chicken mengalami keracunan. Nah, 45% ini kita sebut dengan attack rate untuk hot chicken. Kenapa attack rate untuk hot chicken aja? Karena setiap makanan nilainya berbeda. Sehingga kita bisa menjelaskan 45% orang yang makan hot chicken terserang keracunan makanan. Nah, itu interpretasi dari attack rate tadi. Nah, setelah kita ketemu ya attack rate dari setiap jenis makanan, kemudian kita lihat makanan apa yang attack rate-nya paling tinggi. Ternyata cold chicken. Karena cold chicken attack rate-nya itu 77%. Tapi masalahnya nggak semua orang makan cold chicken.
Dan 20% orang yang nggak makan cold chicken juga keracunan. Kalau kita mau bilang cold chicken adalah penyebab, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa orang yang nggak makan cold chicken juga keracunan? Jadi apa yang harus detektif lakukan? Dari sini kita bisa menghitung nilai kecenderungan atau nilai risiko dari seseorang yang mengkonsumsi makanan tersebut mengalami keracunan, kemudian kita bandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi makanan tersebut namun mengalami keracunan juga. Misal 45% orang yang mengkonsumsi hot chicken tadi mengalami keracunan. Kemudian 32% orang yang tidak mengkonsumsi hot chicken mengalami keracunan. Jadi yang keracunan makan dibagi dengan keracunan tapi tidak makan. Nah, setelah kita bagi dapat hasilnya 1,4. 1,4 ini bisa dibaca artinya orang yang mengkonsumsi hot chicken memiliki kecenderungan atau risiko 1,4 kali mengalami keracunan dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi hot chicken. Nah, angka 1,4 ini kita sebut dengan relative risk atau risiko relatif. Jadi yang bisa kita hitung, yang bisa detektif hitung adalah menghitung risiko. Oke. Sehingga, nah ini udah didapatkan ya, relative risk dari seluruh makanan yang ada di tempat camping itu. Ternyata yang paling besar adalah cold chicken. Jadi di sini bisa kita beri kesimpulan hasil investigasi kita bahwa orang yang mengkonsumsi cold chicken memiliki risiko 3,8 kali mengalami keracunan. Dan bisa kita lihat makanan yang lain pun memiliki risiko tetapi lebih rendah. Jadi semua makanan berkontribusi, namun rate-nya atau derajat risikonya itu berbeda. Nah, itu tadi adalah sekelumit contoh kerja epidemiologi sederhana yang bisa diaplikasikan di suatu kasus. Namun yang bisa kita simpulkan adalah untuk bisa melakukan kerja epidemiologi sesederhana apapun, kita selalu butuh data, ya kan? Tadi masalah keracunan aja, seenggaknya kita tahu makanannya apa aja, terus berapa pesertanya, berapa yang makan, berapa jumlah orang yang makan makanan itu, berapa jumlah orang yang tidak makan. Jadi itulah tadi mengapa epidemiologi itu disebut sebagai penyedia logis, penyedia logika untuk suatu langkah kita dalam mengidentifikasi masalah kesehatan. Jadi everything based on data, evidence based. Oke, ini tujuan epidemiologi. Yang pertama, menggambarkan, memantau, dan memprediksi status kesehatan, besarnya masalah kesehatan, atau kejadian dan beban penyakit di masyarakat dalam rangka untuk melakukan perencanaan layanan dan fasilitas kesehatan. Jadi goalnya adalah intervensi sebenarnya. Kemudian mempelajari, mengkaji riwayat alamiah atau prognosis suatu penyakit dalam rangka mengupayakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, ini upaya preventif juga. Upaya pengendalian pencegahan sesuai dengan tingkat atau fase perjalanan penyakit. Contohnya sekarang yang kita lakukan, cuci tangan, pakai sabun, kemudian pakai masker, jaga jarak. Kenapa bisa muncul rekomendasi-rekomendasi itu? Karena para ahli epidemiologi sudah bilang bahwa virus ini menular melalui droplet, meskipun sekarang berkembang melalui airborne dan risikonya lebih tinggi kalau di ruangan tertutup ya. Jadi sebagian partikel virus akan ikut tersebar airborne, khususnya di ruangan yang tertutup dan minim ventilasi, sehingga rekomendasi-rekomendasi itu bisa muncul. Nah, rekomendasi itu munculnya dari data, dari penelitian para pakar yang akhirnya tahu bagaimana cara kita mencegah penyakit ini, fase mana yang harus ditutup, jalan penularan mana yang harus ditutup. Maka muncullah 3M itu.
Kemudian menyelidiki, mengidentifikasi, dan menjelaskan etiologi atau determinan atau faktor penyebab atau faktor risiko dari suatu penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi epidemiologi juga bisa melakukan evaluasi dari program intervensi yang sudah berjalan dan modus layanan kesehatan lainnya. Kemudian menyuguhkan menyuguhkan dasar-dasar untuk mengembangkan suatu kebijakan atau policy dan program pengendalian kesehatan masyarakat atau publik yang rasional. Rasional itu logis serta berbasis bukti ilmiah yang empiris. Nah, itu ya kata kuncinya, evidence based, data, logik, rasional. Nah, itulah epidemiologi. Nah, ada banyak sekali subdisiplin epidemiologi yang dasarnya di dalam epidemiologi tradisional. Epidemiologi dipelajari dalam ilmu kesehatan masyarakat atau disebut public health epidemiology, atau awalnya itu dilakukan untuk melakukan investigasi pada penyakit-penyakit infeksi. Ada public health epidemiology, atau dulu umumnya kita seringnya melakukan epidemiologi untuk penyakit infeksi. Kemudian ada juga nutritional epidemiology atau epidemiologi gizi yang dilakukan melalui yang mengidentifikasi faktor sosial hingga faktor lingkungan. Lingkungan itu nggak hanya lingkungan fisik ya, tapi juga lingkungan sosial. Kemudian occupational epidemiology, ini epidemiologi kerja. Kemudian molekular epidemiologi dan clinical epidemiologi. Jadi epidemiologi itu nggak hanya populasi, nggak hanya masalah sosial, tapi juga dipelajari hingga ranah klinis. Nah, ini yang sekarang sedang berkembang. Dan juga epidemiologi penyakit-penyakit tertentu, misalnya epidemiologi kanker, epidemiologi diabetes, penyakit kardiovaskular, dan sebagainya. Nah, aplikasi epidemiologi pada wabah. Wabah itu didefinisikan sebagai kejadian tersebarnya penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu. Jadi, suatu kondisi masalah kesehatan disebut wabah jika memenuhi kriteria ini. Nah, untuk aplikasi epidemiologi pada wabah, kita melakukan pendekatan, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan epidemiologi deskriptif, dimulai dari 5W. Dari what. What-nya adalah definisi masalah atau penyakit apa. Maka untuk bisa tahu itu penyakit apa, itu penyakit adalah masalah atau bukan, kita harus membandingkan tentu saja dengan data. Kalau nggak dibandingkan, kita nggak tahu itu masalah. Misalnya kita bilang bahwa stunting adalah masalah di provinsi A karena prevalensinya adalah 25% misalnya. Nah, kita nggak tahu 25% itu masalah atau bukan kalau nggak ada pembandingnya. Apa aja bisa dibandingkan? Maksudnya angka data dari lingkup apa aja bisa dibandingkan. Boleh misalnya dibandingkan dengan data nasional, berapa angka nasionalnya sampai kita bisa bilang bahwa 25% itu adalah masalah. Untuk data nasional kita bisa merujuk ke Riskesdas. WHO juga punya data per negara misalnya, tapi yang mana aja boleh asalkan tahunnya sama. Misalnya stunting, kita bilang bahwa masalah stunting pada tahun 2020, maka pembandingnya pun harus tahun 2020 baru kita bisa bilang bahwa masalah itu adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu adalah benar masalah. Atau dalam kasusnya wabah misalnya COVID misalnya, COVID lagi, karena yang kebayang sekarang COVID ya, yang dekat dengan kita. Bisa kita bilang COVID ini menjadi masalah di Indonesia. Awalnya kan bulan-bulan Februari itu belum ada kasus,
Tapi kemudian Maret awal itu mulai muncul kasus dan akhirnya dikatakan wabah di pemerintah mendeklar atau mengumumkan bahwa COVID merupakan masalah atau darurat ya, saya kurang paham. Ada beberapa tingkatan yang akhirnya memutuskan bahwa COVID adalah masalah nasional, masalah kesehatan nasional. Nah itu harus ada pembandingnya. Misalnya kita bandingkan dengan negara lain, kasusnya udah segini, kemudian Indonesia kasusnya segini. Akhirnya kita perlu waspada, perlu dikontrol penyakitnya. Nah itu salah satu aplikasinya seperti itu. Kemudian who, where, dan when. Who-nya itu kaitannya dengan orang, siapa. Where itu kaitannya dengan tempat, di mana. Jadi harus spesifik ya. Kalau kita ngomongin wabah, itu tempatnya harus spesifik. Kemudian waktu, kapan. Nah ini keperluannya untuk mendeteksi riwayat perjalanan penyakit itu. Kemudian why. Why ini penyebab. Mengidentifikasi mengapa, apa penyebab, bagaimana etiologinya, apa faktor penyebabnya, faktor risikonya atau cause dari penyakit tersebut. Oke, kita masuk ke sejarah epidemiologi. Dimulai dari Hippocrates pada tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi. Hippocrates ini mempercayai ada 4 elemen yang mempengaruhi masalah kesehatan, yaitu udara, air, tempat itu terkait dengan tanah. Kemudian udara itu kaitannya dengan musim dan angin. Jadi ada musim, angin, air, dan tanah. 4 elemen ini yang mempengaruhi masalah kesehatan. Jadi kalau ada yang suka nonton Avatar, The Legend of Aang, nah aspek itu yang mulai menjadi pendekatan Hippocrates yang akhirnya meletakkan dasar-dasar ilmu epidemiologi. Hippocrates sudah menemukan pada saat itu, sudah mengatakan bahwa baik lingkungan maupun perilaku dapat mempengaruhi status kesehatan. Oke. Era berikutnya adalah era klasik atau tradisional dari teori miasma dan germ. Ada yang kenal nama Ibnu Sina? Nah, ini Ibnu Sina atau Avicenna adalah salah satu ilmuwan muslim, pencetus teori di periode ini. Untuk miasma teori atau teori miasma, di situ dikatakan bahwa penyebab penyakit dalam hal ini kolera, karena yang waktu itu berkembang adalah kolera, adalah emanasi material non-organik berupa gas berbau busuk. Jadi ada suatu partikel yang tidak terlihat yang diyakini merupakan uap beracun yang dihasilkan dari dekomposisi atau pembusukan organik yang ditemukan di kehidupan. Nah, akhirnya menyebabkan penyakit. Itu miasma. Kemudian teori germ. Germ itu kan kuman ya. Di sini sudah mulai dikenal konsep adanya mikroorganisme yang dikenal sebagai patogen atau penyebab penyakit, dan germ ini bisa menyebabkan penyakit. Konsep dasar dari germ teori ini diajukan oleh beberapa ahli dokter pada masanya seperti Avicenna, kemudian Girolamo Fracastoro di setengah abad berikutnya, kemudian dikokohkan oleh Louis Pasteur dan Robert Koch. Mungkin ada yang mengenal konsep pasteurisasi. Nah, ini salah satunya. Bukan salah satunya, tapi memang beliau yang menemukan. Kemudian Robert Koch yang menemukan postulat Koch. Nah, Ibnu Sina juga merupakan penggagas dari konsep dan strategi karantina wabah. Jadi kalau sekarang kita ngomongin lockdown, karantina, PSBB, nah itu bukan hal yang baru karena dari zaman Ibnu Sina sudah ada. Kemudian John Snow. Nah,
Sejarah epidemiologi tidak bisa dilepaskan dari bapak ini. Beliau merupakan bapak epidemiologi modern, bapak epidemiologi lapangan. Dia melakukan penyelidikan wabah kolera di suatu wilayah namanya Broad Street di Inggris. Dari situ dia membuat peta seperti ini. Jadi awalnya dia melakukan mapping. Nah, ini kan salah satu aplikasi where ya, di mana memplotting where itu, kemudian mencurigai dan mengidentifikasi salah satu sumber air yang ada di situ. Ini sumber airnya di sebelah sini. Kemudian pada waktu itu dia menemukan bahwa salah satu pompa air itulah yang menjadi masalah dari wabah kolera itu. Kemudian kalau dilihat ini dari bulan ini adalah jumlah kasus mulai dari Agustus sampai September ya. Di sini bisa terlihat bahwa puncak kasus itu terjadi di tanggal 2 Agustus, menyentuh angka 140 kasus waktu itu. Kemudian dari situ kemudian angkanya turun. Kemudian dilakukan intervensi berupa penghilangan dari handle pompa airnya itu ya, pompa airnya, hingga kemudian akhirnya kasusnya turun sampai melandai sampai hilang. Nah, kenapa di sini turun padahal belum dilakukan intervensi? Dari September ya ini. Setelah 2 September angkanya turun meskipun intervensinya baru dilakukan di tanggal 9, 8 sampai 10 ini. Tapi di sini angkanya udah turun gitu. Nah, beberapa ahli bilang bahwa penurunan ini terjadi akibat adanya migrasi besar-besaran. Jadi seluruh penduduk di wilayah ini waktu itu disuruh pindah, hingga kasusnya pun turun ya, karena nggak ada orangnya gitu ya, turun kan, angkanya turun. Nah, setelah dilakukan pelepasan handle pompa, baru kemudian angkanya terus turun, melandai sampai hilang gitu. Jadi itu yang dilakukan John Snow pada waktu itu. John Snow juga menemukan adanya gap sosial ekonomi yang menyebabkan suatu wilayah meskipun dia banyak penduduknya, tapi kasus koleranya nggak sebanyak wilayah lain. Jadi ada satu wilayah jalan, di situ jumlah penduduknya sepadat wilayah yang lain, dan dia sumber airnya berasal dari sumber air yang sama, tetapi kasusnya tidak sebanyak yang lain karena waktu itu katanya di wilayah itu sosial ekonominya tinggi, jadi mungkin kebersihannya lebih terjaga dibandingkan wilayah yang lain. Nah, di situ dia menemukan adanya gap sosial ekonomi. Kemudian ada Louis Pasteur. Ini yang menemukan metode pasteurisasi untuk membunuh mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, dalam suatu produk wine, waktu itu anggur yang difermentasi. Kemudian yang melakukan penyelidikan rabies dan penemuan vaksinasi rabies. Nah, Robert Koch pada tahun 1882 yang pertama kali menjelaskan hubungan sebab akibat antara mikroorganisme dan penyakit. Nah, konsep yang ditemukan sama Pak Robert Koch ini yang kemudian kita kenal dengan postulat Koch. Ini konsep postulat Koch. Postulat Koch ini intinya menceritakan syarat suatu mikroorganisme bisa disebut sebagai penyebab penyakit. Yang pertama, mikroorganisme itu harus bisa ditemukan dalam jumlah banyak pada organisme yang mengalami penyakit. Jadi di sini ada dua jenis. Dia membandingkan antara dua jenis tikus ya, tikus berpenyakit dan tikus normal. Nah, mikroorganisme yang kita hipotesiskan sebagai
penyebab penyakit harus bisa ditemukan pada mikroorganisme yang pada hewan yang sakit, tapi tidak ditemukan pada hewan yang sehat. Nah, yang kedua, mikroorganisme itu juga harus bisa diisolasi atau diambil dari hewan tersebut dan harus bisa ditumbuhkan pada kultur terpisah. Jadi harus bisa diisolasi. Nah, kalau di yang hewan sehat tentu karena nggak bisa ditemukan, jadi nggak bisa diisolasi. Kemudian yang ketiga, ketika kultur mikroorganismenya diambil, kemudian disuntikan lagi ke hewan yang sehat, mikroorganisme itu harus bisa menyebabkan hewan itu sakit. Nah, yang keempat, mikroorganisme harus bisa diisolasi lagi. Nah, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan postulat Koch. Namun akhirnya postulat Koch ini memiliki kelemahan. Salah satunya adalah postulat Koch ini tidak bisa menjawab penyakit-penyakit yang tidak bergejala, gitu ya. Jadi kalau di sini kan kelihatan hewannya sakit, tapi ada beberapa kondisi penyakit yang dia sudah terinfeksi namun tidak bergejala. Contohnya mungkin kalau di COVID namanya OTG, kita bilangnya. Nah, postulat Koch tidak bisa membuktikan itu karena hewannya harus terlihat sakit. Kemudian ada konsep lain sejarah epidemiologi juga ditandai dengan pakar lainnya seperti Joseph Goldberger yang menunjukkan bahwa penyakit pellagra, defisiensi vitamin B, itu bukan penyakit infeksius, tapi penyakit yang disebabkan karena makanan. Kemudian 2 studi longitudinal yang sangat terkenal, yaitu British Doctor Study dan juga Framingham Heart Study yang penelitiannya masih berjalan hingga sekarang. Nah, setelah ini nanti kita akan ada diskusi khusus mengenai 2 studi longitudinal ini ya. Nanti kita akan melakukan studi literatur terkait dengan British Doctor Study dan Framingham Heart Study. Oke, kemudian kita ke peran epidemiologi. Peran epidemiologi adalah untuk mendeskripsikan status kesehatan populasi, kemudian menjelaskan penyebab penyakit atau masalah kesehatan, menjelaskan determinan dan fokus pada faktor yang dapat dimodifikasi yang memungkinkan upaya pencegahan. Jadi goal besarnya adalah tindakan preventif atau pencegahan. Kemudian evaluasi intervensi. Evaluasi intervensi ini termasuk di dalamnya adalah penilaian dari efektivitas suatu layanan kesehatan. Oke, pendekatan epidemiologi yang pertama adalah fokus observasi. Untuk fokus observasi, kalau pada kedokteran klinik, itu fokus observasinya ditujukan pada pasien atau individu. Sedangkan pada epidemiologi, fokus observasinya ditunjukkan untuk kelompok-kelompok atau populasi, baik kelompok yang sakit maupun kelompok yang sehat. Itu bedanya antara epidemiologi dengan kedokteran klinik. Nah, sehingga fokus atau pendekatan tadi yang orientasinya adalah populasi, itu disebut juga orientasi kolektif ya. Jadi ada beberapa ilmu lain atau disiplin ilmu lain yang turut mendukung disiplin ilmu epidemiologi. Jadi epidemiologi itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita membutuhkan beberapa bidang ilmu lain seperti kedokteran klinik untuk memperoleh informasi tentang diagnosa penyakit serta karakteristik penyakit. Kemudian biologi untuk mendapatkan informasi tentang sifat alamiah penyakit, karakteristik penyakit, sumber penularan dan agen penyakit. Kemudian dari bidang kimia dan fisika untuk memperoleh informasi tentang bahan berbahaya atau kondisi berbahaya bagi kesehatan. Nah, dua hal ini kan kaitannya dengan penyebab. Dari bidang demografi untuk memperoleh informasi tentang komposisi dan karakteristik masyarakat.
Kemudian dari bidang statistik, khususnya biostatistika, adalah untuk memperoleh informasi tentang data-data yang penting dalam statistik seperti kelahiran, kesakitan, dan kematian pada populasi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menjelaskan status kesehatan dari populasi? Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menjelaskan status kesehatan itu secara deskriptif, kemudian analitik, dan yang terakhir adalah intervensi. Pertama, studi deskriptif dulu. Studi deskriptif ini kita mengenal bahwa di dalam studi deskriptif yang kita sajikan, yang kita tunjukkan adalah orang, tempat, dan waktu. Contohnya ini, figur grafik ini menunjukkan angka kematian pada beberapa faktor penyebab, mulai dari penyakit kardiovaskuler, kemudian neoplasma atau tumor, pernapasan, dan penyakit infeksi. Di sini kalau yang kosong, yang nggak ada warnanya, ini adalah indigenous. Indigenous itu masyarakat adat. Masyarakat adat, misalnya kalau di Indonesia kayak Baduy gitu ya, Baduy, atau kalau di Amerika kayak Indian. Indian itu masyarakat adat atau indigenous people. Kemudian kalau yang tidak berwarna ini laki-laki, yang berwarna ini perempuan. Keduanya ini adalah angka kematian atau bar atau batang yang menunjukkan angka kematian pada masyarakat adat. Sementara yang garis lurus ini adalah yang non masyarakat adat atau orang modern gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa angka kematian akibat penyakit-penyakit ini, kalau kita bandingkan antara masyarakat adat dan masyarakat lain yang bukan masyarakat adat atau masyarakat modern ya, itu lebih tinggi pada masyarakat adat untuk semua penyakit. Yang gapnya paling tinggi adalah penyakit infeksi. Nah, ini adalah salah satu aplikasi studi deskriptif atau epidemiologi deskriptif untuk menjelaskan orang. Kemudian tempat. Ini adalah grafik yang menunjukkan angka kematian akibat penyakit-penyakit pembuluh darah, penyakit kardiovaskuler, pembuluh darah, kayak hipertensi gitu ya, dari beberapa negara. Di sini kan bisa terlihat bahwa yang paling tinggi itu Republik Slovakia. Kemudian yang paling rendah itu Jepang. Kalau kita misalnya mau plot salah satu negara, misalnya Belanda gitu ya, Belanda ini angkanya relatif rendah jika kita bandingkan dengan negara lain seperti Selandia Baru, Portugal, Norwegia, dan sebagainya. Namun, Belanda ini cenderung lebih tinggi jika kita bandingkan dengan Kanada, Spanyol, Perancis, Australia, dan Jepang. Nah, apa gunanya deskripsi tempat? Tentu kalau misalnya kita pakai deskripsi tempat untuk menyajikan data, untuk menyajikan hasil investigasi epidemiologi, hasil penelitian epidemiologi gitu ya, tentu data ini akan berguna untuk program intervensi. Misalnya pemerintah Belanda bisa mengadopsi apa intervensi yang dilakukan sama pemerintah Jepang sehingga angka kematian akibat penyakit sirkulernya atau kardiovaskulernya lebih rendah dibandingkan negara mereka. Kemudian waktu. Ini adalah angka kematian per 100.000 orang per tahun untuk kalau yang ini jantung, kemudian ini kanker paru, ini kanker kanker paru pada laki-laki, ini kanker paru pada perempuan. Kemudian yang segitiga kosong ini diabetes, yang bulat yang segitiga kosong kecelakaan. Kemudian yang hitam bulat ini diabetes, dan yang terakhir adalah AIDS. Dalam dimensi waktu,
dalam penyajian data epidemiologi deskriptif berdasarkan waktu, kita bisa melihat tren penyakit itu dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa penurunan penyakit jantung terjadi secara signifikan, terus melandai dari tahun ke tahun dan tidak pernah mengalami kenaikan. Berarti bagus trennya. Tergantung nanti trennya, targetnya misalnya pemerintah misalnya punya target berapa persen menurunkan angka kematian. Nah, yang trennya kurang bagus apa? Misalnya ini, apa tuh tadi? Kanker paru-paru pada perempuan. Nah, karena angkanya terus meningkat misalnya, maka intervensi apa yang perlu dilakukan? Misalnya mengontrol konsumsi penyebab salah satu penyebab kanker paru kan salah satu faktor risikonya kan merokok ya. Mengatur konsumsi rokok misalnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi epidemiologi deskriptif pada dimensi waktu. Nah, tadi deskriptif, kemudian sekarang analitik. Untuk studi analitik, kita mencari faktor determinan atau faktor penyebab. Kemudian kita mencari hubungan antara agent dan penyakit. Causal agent itu penyebab penyakit dan penyakit itu. Contohnya, apakah orang dengan dengan tekanan darah tinggi akan lebih mudah mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan dengan orang yang memiliki tekanan darah normal. Nah, ini adalah contoh studi analitik. Kemudian, contoh lain ya, apakah orang yang merokok akan lebih mudah mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak? Nah, ini causal agents-nya yang mana kira-kira? Kalau yang pernyataan pertama, causal agents-nya atau penyebabnya adalah tekanan darah. Disease-nya adalah penyakit jantung koroner. Nah, kalau pernyataan yang kedua, causal agents-nya adalah merokok. Kemudian disease-nya adalah penyakit paru. Nah, ketika kita menemukan adanya hubungan, misalnya setelah dilakukan penelitian, kemudian kita menemukan adanya hubungan, maka tantangan selanjutnya adalah untuk mengevaluasi apakah causal agents itu benar-benar menyebabkan penyakit. Maksudnya, apakah benar-benar causal agents itu adalah penyebab langsung, atau itu hanya berhubungan dengan disease tapi tidak berhubungan langsung, artinya ada perantaranya dulu baru dia bisa menyebabkan penyakit. Misalnya rokok apakah langsung menyebabkan kanker paru, atau rokok menyebabkan hal yang lain dulu baru kemudian menyebabkan kanker paru. Artinya ada variabel perantara, ada faktor perantara. Contohnya misalnya ketika kita menemukan bahwa orang yang memiliki gangguan pencernaan, peptic ulcer, dia mengkonsumsi banyak susu, apakah kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa susu menyebabkan gangguan pencernaan? Atau hal itu disebabkan hanya karena orang dengan gangguan pencernaan, mereka memang cenderung mengkonsumsi susu banyak untuk mengurangi rasa sakitnya. Nah, itu yang dilakukan di studi epidemiologi analitik. Kemudian studi intervensi. Ini untuk mengevaluasi suatu program intervensi, apakah program itu benar-benar efektif mengatasi masalah kesehatan yang sedang menjadi fokus. Apakah program treatment yang sudah dirancang, yang sudah dilakukan pada wilayah tersebut itu benar-benar efektif? Nah, itu yang disebut dengan studi intervensi. Oke, itu saja materi kita pada sesi 1. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan ada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.